Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubaraka fihi kulli hal. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita berusaha untuk membuka hikmah di balik perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu riwayat, seketika itu terbukalah atap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mendatangkan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk proses pembedahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril membedah dada Rasulullah mulai dari kedua susu atas Rasulullah sampai kepada di bawah pusat. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan malaikat Mikail untuk mengambil air zam-zam yang berada di telaga zam-zam. Setelah diambil, malaikat Jibril membasuh telaga zam-zam itu, air zam-zam itu kepada hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Israfil mengambil nampan yang terbuat dari emas yang berisikan iman, Islam, dan ihsan. Maka malaikat Jibril menaruhkan iman, Islam, dan ihsan itu di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah taruh ketiganya itu, maka ditutup kembali dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terbukalah nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada proses ini, pada dasarnya hati Rasulullah itu bukan kotor. Namun, pada dasarnya hati Rasulullah itu sudah suci. Kejadian pembedahan dada ini untuk menambah kebersihan di atas kebersihan. Menambah kesucian di atas kesucian. Yang istilahnya nur ala nur. Karena Rasulullah akan diperjalankan untuk berjumpa kepada Yang Maha Nur, tentunya harus ada pembedahan kesucian di atas kesucian, kebersihan di atas kebersihan. Jadi hikmah di sini adalah bahwasanya kita terlahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru dilahirkan dalam keadaan suci. Ya, setiap anak yang baru dilahirkan dalam keadaan suci. Proses pembedahan dada ini menunjukkan bagaimana tingkat pemahaman dalam beragama, tingkat pemahaman Islam, iman, dan ihsan kita. Maka malaikat Jibril diibaratkan di situ adalah seorang guru yang bagaimana mampu membedah dada seseorang, yakni Rasulullah, untuk diisikan iman, Islam, dan ihsan kepadanya. Sama halnya dengan kita. Perlunya seorang guru untuk membedah dada kita melalui pengajaran beliau, sehingga masuklah iman, Islam, dan ihsan di tengah-tengah rongga dada kita. Guru yang mampu membedah dada itu adalah sekelas mursyid. Karena mursyid itu orang yang bagaimana menjaga hatinya itu kepada Allah, sehingga dekat dia kepada Allah. Karena yang didatangkan oleh Rasulullah itu adalah malaikat yang terdekat, yakni berstatus muqarrabin, yang terdekat kepada Allah. Maka
Carilah guru atau mursyid yang sangat dekat dia kepada Allah, yang mampu membedah dada kita sehingga bersihlah hati kita dan masuklah iman, Islam, dan ihsan. Pembedahan itu, pembersihan itu dengan telaga Zam-Zam, itulah yang dimaksud dengan bai'ah ataupun talqin zikir. Jadi Zam-Zam itu dibersihkan, diletakkan di hati Rasulullah itulah penguatan talqin zikir. Karena air Zam-Zam itu adalah telaga tawar. Maka hikmahnya seketika kita haus, dahaga, maka untuk bagaimana kita keluar ataupun lepas dahaga kita tentu dengan air tawar sehingga segarlah badan kita. Sama halnya dengan hati yang dipenuhi seharusnya nur, kalaulah hati itu kotor maka iman, Islam, dan ihsan itu tidak akan segar. Bahkan ruh kita tidak akan bangkit menuju kepada Allah. Hikmah di situ adalah bagaimana kita seketika sudah ditalkin zikir, sudah dibai'ah sama guru kita berstatus mursyid, berstatus muqarrabin, maka disitulah segar kembali kita, ruh kita, hati kita, pikiran kita untuk bersiap-siap kita menuju Sang Ilahi. Karena yang kita bilang tadi, Zam-Zam itulah talqin zikir. Zam-Zam itulah yang diletakkan di dada Rasulullah itu talqin zikir. Agar suci di atas kesucian. Sama halnya kita terlahir suci, maka harus disucikan kembali dengan pengajaran seorang mursyid. Dengan melalui talqin ataupun bai'ah zikir. Maka hikmah ini sangat besar bagi kita dalam pemahaman beragama. Perlulah kita selektif dalam memilah dan memilih seorang guru. Jangan kita mencari orang-orang yang suka pembenaran atau berorasi, sehingga atas orasi pembenarannya itu tak masuk iman, Islam, dan ihsan kita. Inilah ruginya seorang hamba kalau mencari pembimbing yang bukan pada hak. Banyak orang yang mampu cerita agama tapi tidak mampu meletakkan iman, ihsan, dan ihsan di tengah-tengah dada kita. Inilah kerugian yang sangat besar. Inilah kerugian kita sehingga kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Tidak mengenal kepada siapa yang mau kita tuju. Jadi ini sulit. Kalaulah kita tidak memahami bagaimana proses pembedahan ini, maka sulit kita bagaimana memahami tingkat keberagamaan kita kepada Allah. Sehingga kita sulit khusyuk, sulit kita untuk fokus kepada Allah, sulit kita untuk bagaimana mengabdi secara totalitas kepada Allah. Karena apa? Karena nur ma'rifah itu tidak tertanam dalam benak kita. Tidak tertanam dalam hati kita. Yang mampu menanam itu adalah seorang mursyid yang sangat dekat dia kepada Allah, yang sudah tahu dia jalan menuju kepada Allah. Ibarat tadi malaikat Jibril, Israfil, dan Mikail yang sangat dekat kepada Allah. Kenapa 3 malaikat? Ini bermaksudkan kepada seorang guru itu mampu mengetahui ilmu dia, thariqat, hakikat, dan makrifah. Kalaulah seorang guru itu hanya sebatas mengajarkan ilmu fikih, ya sah-sah saja. Namun kalau dia tidak menguasai hakikat dan makrifah, bagaimana iman itu mau terbentuk dalam suatu ibadah? Maka disinilah perlu jeli kita seorang hamba, perlu jeli kita seorang mursyid dalam memilah dan memilih seorang guru yang mau dibedah dada kita melalui pengajarannya sehingga masuklah iman, Islam, dan ihsan di tengah-tengah kita. Sehingga kita yakin bahwasanya qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin itulah hikmah yang pertama yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.